Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alladzi nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihi al-qawiyyah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum bi nafsihi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah. Lalu kemudian periksalah dirimu, rencana apa yang telah kau persiapkan untuk masa-masa yang akan datang. Apa yang perlu kamu persiapkan dalam menyambut hari akhir. Maka Allah ingatkan kembali, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali mari senantiasa kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Pada siang yang dirahmati Allah ini, kita masih diberikan karunia untuk melakukan salat Jumat secara berjamaah. Sebagai bukti bahwa kita adalah insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berakai salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita bersalawat kepada Rasulullah, sang nabi akhir zaman, khataman nabi, penutup dari segala nabi. Bahkan beliau jugalah yang akan menjadi pembuka pintu surganya Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, para tabi'in, serta kepada setiap orang-orang yang mengikuti para salafus salih dengan baik hingga akhir hayat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan khatib mengajak kita keseluruhan, tanpa terkecuali pribadi khatib sendiri, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita.
lalu mencegah diri kita, menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Orang tuaku, sahabatku, saudaraku, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab yang bernama Nasai'ul La'iban, karangan seorang imam besar Indonesia, Imam Nawawi Al-Bantani. Disebut Al-Bantani karena dia berasal dari Banten. Dia menjelaskan dalam sebuah kitabnya ini, ada satu hadis dari Imam Tabrani dan Imam Al-Hakim yang diambil oleh Sa'al bin Sa'ad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril alaihi salam." Telah datang kepadaku Jibril alaihi salam. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu wa'mal man syi'ta fa innaka maziyyum bih." Lalu kemudian Rasul juga berkata, "Summa qala, ya Muhammad, syaraful mu'minin qiyamul lail wa izzuhu istighnahu anin nas." Apa kata Rasulullah kepada para sahabat pada saat sedang berkumpul? Rasul sampaikan, "Ya ashabi, wahai sahabatku, maukah engkau sampaikan ada beberapa pesan penting dalam kehidupan yang harus kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang semuanya itu kudapatkan dari Jibril alaihissalam." Lantas apa kata para sahabat? "Na'am ya Rasulullah, sampaikanlah. Kami mau ya Rasul. Kalau itu adalah untuk kepentingan kami, keselamatan, kebahagiaan kami dunia dan akhirat, silakan ya Rasulullah. Karena kami yakin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala." Lantas Rasul menjelaskan, tahukah kamu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam? Yang pertama adalah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup sesuka hatimu. Tapi ingat, kehidupanmu akan berakhir dengan yang namanya al-maut atau kematian. Secara sederhana, orang tuaku jamaah Jumat rahimakumullah, konsepnya manusia itu berasal dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara sederhana, manusia itu konsepnya adalah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita bukanlah seperti robot yang tidak memiliki kebebasan selain mematuhi segala apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya semua itu, jika kita patuhi maka kita selamat dunia dan akhirat. Tapi jika kita melanggar semuanya itu, apa yang Allah perintahkan kita langgar, kita acuh, tak peduli, maka yakinlah mudaratnya akan datang dalam kehidupan kita berbentuk azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka mari kita renungkan kalimat yang pertama ini, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Sebelum kematian itu datang, yang kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang, saudaraku. Tidak ada satu makhluk hidup ciptaan Allah yang tahu kapan kita akan mati, kapan dia mati, kapan dia meninggal, kapan dia wafat, di mana dia meninggal, di mana dia wafat, dan dalam keadaan apapun kita tidak tahu. Seperti halnya kita pernah melihat di mana-mana saat ini, ada gunung yang meletus, ada rumah yang terbakar, ada wilayah yang kena longsor banjir, banyak korban jiwa yang ditimbulkan oleh musibah itu. Tentunya semua itu tidak ada yang bisa menduga kapan kematian itu datang.
Apakah dia meninggal dalam keadaan terbakar, tertimpa timbunan gunung yang meletus, terseret arus banjir yang deras? Kita tidak ada yang tahu. Nah, maka oleh karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, maka persiapkanlah segala-galanya. Wal tanjur nafsu ma qaddamat liqat. Allah katakan dalam surah Al-Hasyr ayat 18, periksa dirimu, amalan apa yang telah kamu persiapkan untuk menyambut hari akhirmu. Hari akhir ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama disebut hari akhir adalah hari kiamat, yang sudah barang tentu kita sudah pada tahu. Tapi bisa juga dikategorikan dengan hari akhir itu adalah hari di saat nantinya ruh kita berpisah dengan jasad kita, atau disebut di saat sakaratul maut. Maka amalan apa yang akan kita siapkan? Sejauh apa diri ini kita persiapkan untuk menyambut hari akhir itu? Maka kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kematianmu itu dalam keadaan tidak beragama Islam, tidak beriman, tidak bertakwa. Maka mari jamaah Jumat rahimakumullah, wujudkanlah akhir hidup kita dengan akhir hidup yang husnul khatimah. Bagaimana caranya? Perbaiki ibadah kita kepada Allah, perbaiki solat kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka insya Allah, jika suatu waktu malaikat Israel datang kepada diri kita untuk mencabut nyawa kita, maka kita akan berkata kita siap untuk menghadapi itu. Dan insya Allah akhir hidup kita adalah husnul khatimah. Masyarul muslimin, orang tuaku jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wahbib man sita fa innaka mafarikuhu. Cintailah olehmu siapapun yang kau kehendaki, tapi ingat, kau pastikan berpisah dengannya. Cinta adalah sebuah kata yang sulit untuk dicarikan definisinya, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Di satu sisi jamaah Jumat rahimakumullah, cinta bisa menjadi penguat dalam ketaatan, tapi bisa juga menjadi penghancur dalam sebuah keimanan. Setiap orang adalah budak bagi yang dicintainya. Atas nama cinta dia akan melakukan apapun yang diminta. Semakin besar cinta seseorang kepada seseorang lainnya atau kepada sesuatu, maka seperti itulah rasa sakit yang akan dia rasakan. Maka oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, cinta yang sebaik cinta kita hanyalah kepada Allah. Kita boleh mencintai istri kita, anak kita, saudara kita, sahabat kita, suka cinta kepada jabatan kita, harta kita. Tapi ingat, jangan sampai rasa cinta itu, cinta kepada dunia, mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Masyarul muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka cintailah orang yang kamu cintai, sebagaimana apa yang dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya. Bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu benci. Lalu bencilah kepada sesuatu seseorang hanya sekedarnya saja, karena bisa jadi orang yang kamu benci dialah yang kamu cintai dan menjaga. Seorang muslim harus menjadikan puncak cinta dan seluruh cintanya, ambisinya hanya ditujukan kepada Allah semata. Rasa cinta ini bisa kita tunjukkan melalui apa? Rangkaian ibadah. Kita sadar bahwa ternyata wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Kita menyadari bahwa cinta kita kepada Allah itu haruslah melebihi dari cinta kepada apapun atau sesuatu atau seseorang. Maka cintailah Allah sepenuh hati dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Allah sesungguhnya menciptakan manusia dan jin itu hanyalah semata untuk menyembah kepada Allah.
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wahai manusia, sembahlah aku yang telah menjadikan kamu, memberikan kehidupan kepadamu, memberikan penghidupan kepadamu. Akulah yang perlu engkau cinta, engkau cintai, engkau sembah. Lam yalid wa lam yulad, laisa kamitslihi syai'un. Dialah Tuhan Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Masyiral muslimin, orang tuaku sedang Jumat, rahimakumullah. Lalu kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wa'mal man sita fa innaka mazziyum bih. Silakanlah kamu berbuat sesukamu, tapi ingat, semua apa yang kamu lakukan di dunia ini, dimanapun kamu berbuat sesuatu, semuanya itu pasti akan ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil-kecil apapun perbuatan baik dan burukmu, akanlah ada datang balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin kebaikan itu datang dari Allah, rahmat, berkah datang dari Allah, maka lakukanlah yang terbaik buat kamu, lakukan yang terbaik untuk Allah. Tapi kalau kamu tidak menginginkan kebaikan itu datang, maka lakukanlah sepuas hatimu, sesuka hatimu. Berbuat apa kamu di atas dunia ini? Apakah kamu menjadi ahli maksiat, ahli salat, ahli sedekah dan lain-lainnya? Maka silakanlah berbuat sesuka hatimu, apa yang kamu inginkan dan apa yang menurut kamu terbaik kamu lakukan di atas dunia ini. Akan tetapi jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib mengingatkan, mengajak kita keseluruhan bahwa pernah datang seorang sahabat Sa'ad bin Sa'ad pada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi matas, ummiku telah meninggal, ibuku telah meninggal, maka apa amalan yang perlu kusampaikan untuknya? Maka kata Rasulullah, tasaddaqah, maka perbanyaklah sedekah. Itu artinya jamaah Jumat rahimakumullah, amalan yang lebih baik, kata Rasulullah, adalah amalan yang bisa menunjukkan bahwa dirinya berfungsi dengan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, yakni adalah perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah, infak. Perhatikan saat ini seberapa banyak rezeki kita, maka ambillah sedikit bagian rezeki kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Siapapun itu, anak yatim, anak piatu, fakir, miskin, atau orang-orang yang lainnya, tentunya sangat membutuhkan, terutama dari kelompok keluarga kita, saudara kita, dan sahabat kita. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah 3 poin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari malaikat Jibril alaihissalam, dan tentunya semua itu jika dilakukan maka baiklah kehidupannya, berkahlah umurnya, berkahlah rezekinya. Tapi jika kita tidak mampu melakukan hal itu, maka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Suatu saat nanti masjid hanya tinggal masjid, tidak ada lagi orang yang salat. Sajadah hanya tinggal sajadah, tidak ada lagi orang yang salat, tidak ada lagi orang yang menginjak sajadah itu. Al-Quran hanya tinggal Al-Quran, tidak ada lagi orang yang membaca. Karena kenapa? Karena semua manusia dibutakan dengan keduniaan. Kalaulah keduniaan ini membutakan kita dari mengingat Allah, maka sudah jelas dan barang tentu pasti kematiannya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Semoga apa yang khatib sampaikan pada Jumat dimuliakan Allah ini bisa memberikan sebuah pelajaran bagi kita, bahwa ternyata kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, manfaat bagi diri sendiri dan manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak maaf di atas segala kesalahan, terima kasih di atas segala kebersamaan. Barakallahu li wa lakum fi du'ail qadim wa nafani wa yakum fi zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإسلام وبنعمة بركاتنا رزقا حلالا طيبا وبنعمة بركاتنا أمورنا نستعينه بحوله وقوته القوية لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه سالكين أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون بأعمالكم مجزيون عن أفعالكم محاسبون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر demi masa innal insana lafi khusr manusia itu kasarun rugi illal ladzina amanu wa amilus salihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr kecuali mereka beriman kepada Allah mengingatkan akan kebenaran berbuat sabar dalam menjalani kehidupan ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت ya Allah berikan kesempatan kami untuk bertaubatan nasuha sebelum kematian itu datang menghampiri kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar qimus salata